Oke. Selamat siang, Mayor Eni Latifa. Mayor, hari ini Tribun Network bertemu dengan Mayor Eni untuk membahas tentang sekolah staf dan komando TNI Angkatan Darat. Uh, Mayor Eni, mungkin untuk awalan, ini udah minggu keberapa untuk Mayor Eni mengikuti pendidikan Sesquad? Untuk saat ini baru dibuka tadi pagi. Kita mengikuti Sesquad tahun ini adalah ke-61, itu ada 462 siswa. Terdiri dari 434 angkatan darat, 2 angkatan laut, 2 AU, 1 Pases Negara Sahabat Australia, dan 23 Polri. Di sini saya alhamdulillah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekolah yang saya cita-citakan sejak dahulu bisa saya diterima saat ini, walaupun istilahnya dengan yang lain-lainnya udah pada mendahului, tapi saya masih diberi kesempatan bisa untuk pendidikan di tahun 2021 ini. Pendidikan Sesquad ya untuk Ibu. Ya. Bu, tadi kita sempat ngobrol sedikit tentang jumlah wanita itu sedikit yang bisa mengikuti Sesquad. Itu gimana ceritanya, Bu? Ya, memang sebelum tahun 2020 itu untuk POAT khususnya itu memang tidak banyak diberikan peluang. Tapi setelah 2020 sampai 2021 ini alhamdulillah Bapak Kasat, Bapak Andika Perkasa memberikan peluang seluas-luasnya kepada POAT untuk bersaing menempuh pendidikan Sesquad ini dengan harapan bisa nantinya disejajarkan dengan laki-laki. Kalau di angkatan 61 ini jumlah wanitanya ada berapa dari 400-an Parsis tadi itu? Untuk Sesko yang ke-61 untuk kuatnya ada 12 orang. 12 orang dari 460-an tadi itu. 62 orang. Oh iya, dari 462 orang hanya 12 yang wanita. Oke, Bu. Mayor Eni, bisa diceritakan nggak sih gimana awalnya Mayor ini bisa menjadi salah satu korps wanita yang terpilih untuk mengikuti pendidikan Sesko? Bisa diceritakan awalnya gimana, Mayor? Baik, saya cerita awal mula saya jadi tentara, saya sumbernya dari sarjana, yaitu dari SEPA PK. Saya lulus SEPA PK tahun 1999. Itu saya adalah lulusan dari IAIN Wali Songo Semarang. Oh iya. Ya, saya memang selama belajar atau menempuh pendidikan di IAIN itu saya memang senang untuk kegiatan, baik ikut minwa, kemudian ikut senat, pramuka, memang saya senang. Kegiatan 3 itu memang saya tekuni terus, dan itu menginspirasi diri saya untuk ikut masuk TNI. Padahal itu tahun berapa, Bu? Tahun 1991. Oke. Itu kan saya masuk, kemudian saya lulus 1996. Selama itu kan saya berkecimpung ikut minwa, kemudian ikut senat, terus kemudian ikut pramuka. Nah, di situ saya melihat senior-senior saya yang sudah banyak yang masuk tentara atau Polri. Kalau dulu masih ABRI kan. Nah, di situ saya terinspirasi untuk masuk TNI, dan akhirnya saya masuk TNI di tahun lulus 1999.
alhamdulillah saya diterima di Angkatan Darat. Iya. Nah, Terus dengar-dengar info tentang Sesquad ini kapan, Bu? Lalu gimana akhirnya Ibu ini terinspirasi saya harus jadi wanita yang bisa ikut Sesquad ini? dari situ setelah saya bekerja di satuan, tentunya kan banyak profil-profil yang saya lihat, khususnya komandan-komandan yang memimpin saya. Di situ kan banyak komandan saya yang mengikuti Sesko. Nah, di situ untuk komandan saya kan karirnya pasti lebih baik dari orang yang tidak Sesko. Nah, di situ saya juga kepengen dong kalau mereka bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Nah, di tahun 2001 ini saya ikut berkompetisi, sehingga ya alhamdulillah Allah memberikan jalan kepada saya dan mempermudah saya. Juga dari satuan juga mempermudah saya. Akhirnya saya diterima menjadi siswa Sesquad. Ibu bilang tadi berkompetisi, itu kan berarti seleksi ya? Ya. Tahapan seleksi untuk Sesquad itu seperti apa aja, Bu? Untuk Sesquad tahun 2021 itu seleksi pertama itu kesehatan. Kesehatan itu terdiri dari kesehatan umum, itu kita dicek dari istilahnya lahir, semuanya sampai kayak darah, kayak di rongsen semuanya lah sampai ke dalam gitu. Kemudian tahap kedua keswa. Keswa itu kan kita menentukan kita ini masuk ke bisa di nantinya untuk menentukan kita tuh bisa nanti dididik, bisa mengikuti atau orang yang bandel. Iya. Keswa ini kan gitu. Kalau kita masih J1, J2 itu kan pasti masih bisa diarahkan dan memenuhi syarat gitu. Kalau udah J4 ya kita susah kan gitu. Nah, itu syaratnya itu. Yang kedua, tes fisik itu kita ikut Samapta itu dilakukan di setiap satuan masing-masing. Dan alhamdulillah di satuan saya juga memenuhi syarat untuk Samaptanya. Untuk tahun ini hanya itu yang bisa saya istilahnya saya laksanakan seleksi yang diikuti oleh Sesko sekarang. Lalu Ibu, kiat-kiat sukses Ibu? Kalau kiat-kiat saya itu untuk menjaga fisik, saya memang tidak istilahnya tidak sembarang makan yang ini. Saya tetap menjaga untuk kebugaran badan saya. Setiap hari itu saya memang, karena program Bapak Kasat ini juga bagus, kita diberi kesempatan sebelum bekerja sampai jam 9 itu untuk olahraga. Jadi saya manfaatkan waktu itu jalan kaki selama 1 jam minimal. Itu karena saya rasakan di diri saya itu dengan adanya saya jalan kaki setiap hari 1 jam itu perubahan pada diri saya lebih enak, gitu, lebih enteng, terus terasa lebih bugar ya. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan sampai seterusnya tidak kena penyakit COVID. Kiat sukses lain? Yang kedua, saya tetap belajar dengan berpengalaman dari menjabat kasih. Dari dulu saya mulai pamen itu saya dari Selapa terus menjadi kasih bek. Itu kan pengalaman yang luar biasa karena saya saat itu dari kasih bek pertama kali perempuan di Korep Bekan. Korep Bekan. Alhamdulillah saya bisa melaksanakan. Kemudian saya jadi kepala gudang gudang Kapor Satlab. Yang istilahnya melayani seluruh Kodam Jaya kalau mengambil Kaporlab yang telah
berikanlah dari istilahnya dari dinas. Gitu. Kemudian saya dikasih kesempatan lagi untuk menjabat di Kasilitbang. Nah di sini memang saya istilahnya senang karena berbeda dengan yang jabatan sebelumnya. Di Litbang ini kan kita harus banyak berinovasi. Nah, dengan adanya istilahnya apa sih yang mau kita buat untuk satuan saya ini gitu. Sementara ini kan di satuan saya kan kendalanya adalah dana itu kan terpusat kalau Litbang ini. Nah di situ kita mau tidak mau harus berkompetisi juga untuk mengajukan kegiatan apa sih yang akan kita ajukan ke komando atas kan gitu. Di situ kan kita harus bikin kajian-kajian, kemudian bikin tor. Nah semuanya itu membekali diri saya untuk tetap sering membaca. Gitu. Ya. Ya alhamdulillah dengan adanya itu mudah-mudahan ke depan saya belajar nanti tidak ada kendala. Gitu. Belajar di Seskuat ini ya. Karena kan di Seskuat itu kan sekarang sistem pembelajarannya kan ada 2. Satu adalah sistem belajar dewasa atau adult learning system. Nah, di situ kan para pases bukan hanya istilahnya gelas kosong tuangin gitu kan. Nah, tapi dia harus punya inisiatif belajar, mau belajar istilahnya mau belajar terserah nggak terserah. Terus mau ini tidak hanya itu. Ini dari kita sendiri istilahnya membekali diri saya itu pakai apa sih? Apa hanya tidur, ya kan? Hanya di sana cuma istilahnya bermain-main saja, kan tidak seperti itu. Di Seskuat itu memang diberi kesempatan untuk belajar secara dewasa itu. Harapannya dari Seskuat ini bisa memunculkan ide-ide dan inovasi dari diri kita. Kita itu tidak istilahnya kalau orang kecil itu dikasih makan terus gitu. Tapi kita harus bisa mencari makan itu bagaimana? Iya. Kan gitu. Oke, Bu. Mayor, keuntungan yang akan diperoleh ketika Anda sudah lulus dari Seskuat ini? Ya harapan saya ini yang pertama mudah-mudahan langsung bisa menjabat golongan 5. Tidak lama kemudian ya harapan saya juga pengen naik dong ke golongan 4 kolonel kan seperti gitu. komandan-komandan yang Mayor lihat gitu, tadi itu ya. Karena secara istilahnya udah memenuhi syarat gitu loh saya untuk menjabat ke letkol juga sudah memenuhi syarat, ke kolonel juga sudah memenuhi syarat kan gitu. Setidaknya saya ya mudah-mudahan tidak lama jadi letkol, nggak lama lagi juga jadi kolonel. Gitu. Oke, berarti ini emang pendidikan Seskuat ini emang batu loncatan untuk jenjang karir ya, pemangkatan juga ya. Selain bisa nggak lebih tinggi dari kolonel? Ya kalau sebenarnya sih saya kalau istilahnya ada rezeki, kemudian ada kesempatan, itu sih habis sesko nanti kalau ada rezeki ya bisa S3. Nah di situ saya kepinginnya juga ya kalau kita nanti diberikan pangkat, kalau pati ini kan penghargaan. Nah, dikasih pangkat penghargaan bisa menyesuaikan dengan kemampuan diri saya, gitu. Nah itu harapan saya, karena di sini kan saya itu
di samping saya pribadi selaku prajurit, saya juga seorang ibu dari 3 anak. Kemudian saya juga seorang istri dari Letkol Infantri Ratno. Nah, di situ semuanya harus kita bisa memilih atau memilah kapan saya harus jadi prajurit, kapan saya harus bisa mendampingi anak di rumah, kapan saya bisa mendampingi suami waktu sebagai persit. Oke. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit peran keluarga dalam mendukung Mayor Eni untuk mengenyam pendidikan Seskot ini, bagaimana sih dukungan mereka seperti apa? Bisa diceritakan? Dari anak-anak saya sih alhamdulillah semuanya, karena anak saya itu dari kecil udah saya bekali untuk mandiri. Jadi seandainya saya sekolah itu dia tidak berpengaruh istilahnya saya tinggal gitu. Tapi mereka mendukung ya? Nah, itulah dari situ mereka istilahnya kepengen dong mamahnya itu berpangkat yang lebih tinggi, terus lebih sukses kan gitu. Ya mereka mendukung ini saya gitu. Kalau dari suami? Dari suami juga sama. Nanti pangkatnya bisa sama suami juga gitu? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sih suami dengan saya karena lain korup, ya mudah-mudahan bisa saling mensupport, terus saling saling bekerja sama dengan baik lah. Kapan saya memberikan peluang kepada suami, kapan suami memberikan peluang kepada saya. Oke. Mayor Eni, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Kasat Andika yang telah membuka peluang yang lebih luas untuk korps wanita di AD? Kalau pesan kayaknya ini kali ya, cuma keinginan lah gitu ya. Kalau kepada Bapak Kasat, kalau pesan kan gak enak gitu. Keinginan saya itu untuk kedepannya juga tetap memberikan peluang kepada perempuan, karena perempuan kuat kita itu ada sekitar 6.000-an lah saya bisa. Nah, di situ kan kita bisa bersaing lah dengan para pria gitu, baik menjadi staf maupun menjadi komandan. Selama ini kan yang jadi komandan kan paling berapa persen ya, belum begitu banyak, tapi alhamdulillah ada yang diberikan jadi komandan dan Denhub, ada yang dan Denpom, dan Denpekang. Ya alhamdulillah lah itu awal mula dari istilahnya kesempatan itu. Mudah-mudahan yang diberi kesempatan itu bisa mengemban tugasnya dengan baik, dan akhirnya pucuk pimpinan itu bisa melihat melihat yang sudah diberi peluang, dan akhirnya yang adik-adiknya nanti bisa ngikut. Gitu. Harapan saya seperti itu kepada pimpinan TNI AD. Mudah-mudahan untuk jabatan juga sama. Itu bisa diberikan peluang jadi komandan. Oke. Tapi Bu, satu lagi Bu. Pangkat atau jabatan apa yang sebenarnya Ibu dambakan? Kalau saya ya namanya kita orang BKM pasti kepengen dong endingnya itu kalau setingkat kolonel pasti pengen jadi KBA. KBA ya. Nah, karena selama ini belum ada KBA perempuan. Oke, berarti Ibu pengen jadi yang pertama gitu? Ya, mudah-mudahan. Saya mampu dan didengar. Ya, mudah-mudahan. Iya. Amin Bu. Amin. Oke, ya udah, mungkin segitu aja wawancaranya dengan Mayor Eni Latifah. Terima kasih banyak Mayor. Selamat siang. Terima kasih ya Mas ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.